Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marco Chandra Bangun ST. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang etika publik. Apa itu etika? Etika adalah baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, di mana etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, serta modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik. Yang ketiga, dimensi modalitas yang terdiri dari unsur akuntabel, transparan, dan netral. Lalu, apalagi yang dimaksud dengan kode etik? Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kita selaku ASN yang merupakan kelompok khusus juga memiliki kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal kelima. Ada berapa kode etik ASN? Yaitu ada 12. Kode etik ASN tersebut didasari dari 15 nilai-nilai dasar etika publik yang tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Sehingga pejabat publik membutuhkan perubahan mindset yang mana dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan jabatan menjadi amanah. Dengan adanya perubahan mindset tersebut, maka akan didapati 8 area perubahan reformasi birokrasi. Etika sangat penting dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kewaspadaan profesional sebagai seorang pembuat keputusan dan kewaspadaan spiritual dalam kehidupan sehari-hari selaku ASN. Legitimasi atau penggunaan kekuasaan memiliki 3 bentuk, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Dengan memiliki etika publik, maka kita setiap pegawai pemerintahan harus menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dikarenakan konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk perilaku daripada konflik kepentingan yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, serta memanfaatkan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya, kita selaku ASN harus menaati dan melaksanakan sumber-sumber kode etik ASN yang telah tertuang dalam segala bentuk perundang-undangan. Sehingga implikasi dari kode etik ASN yang tidak tahu norma-norma yang ada dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik selama ini yang telah melakukan penyimpangan, maka perlu diperingatkan dengan cara memberikan sosialisasi sumber-sumber kode etik dan pelatihan kepegawaian untuk meningkatkan aspek profesionalisme dan aspek kognis di dalam kedepannya melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Setelah mempelajari materi etika publik di atas, maka hal-hal yang dapat kita aktualisasikan selaku ASN dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari yaitu menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan publik, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi, mengisi absen dengan face print, dan menolak pemberian hadiah ataupun cenderamata
dari orang-orang yang terkait dengan tupoksi pekerjaan kita, serta menghindari konflik kepentingan dalam segala hal pengadaan-pengadaan yang ada di lingkungan pekerjaan, juga tidak membocorkan informasi penting tentang negara, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, serta ikut menerapkan penegakan hukum yang jujur dan adil. Demikianlah pemaparan materi tentang etika publik yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.